Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mustami. Ini saya 12216036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farosdak Abdullah dari Prodi Akuntansi Syariah kelompok 6 dengan NIM 1221642. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran modal. Modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Kapital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal kapital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penanggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Baik, berikutnya tahap-tahap penganggaran modal. Pertama, biaya proyek harus ditentukan. Kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. 5. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada prinsip dasar proses anggaran modal. Yang pertama yaitu anggaran modal pada dasarnya adalah aplikasi prinsip yang mengatakan bahwa perusahaan harus menghasilkan keluaran atau menyelenggarakan kegiatan bisnis sedemikian rupa sehingga hasil imbun atau marginal refunds produk sama dengan biaya imbuhnya. Prinsip yang kedua yaitu dalam kerangka anggaran modal berarti bahwa perusahaan harus melakukan tambahan investasi sedemikian rupa sehingga perolehan imbuh atau marginal returns investasi itu sama dengan biaya imbuhnya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu biaya imbuh dari berbagai daftar investasi itu memberi petunjuk tentang upaya perusahaan untuk memperoleh tambahan modal guna membiayai investasi. Biaya tumbuh modal berarti sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari luar, misalnya meminjam atau menjual saham, dan biaya tumbal atau opportunity cost dari dana sendiri yang dapat diperoleh. Baiklah, selanjutnya yaitu ada jenis proyek. Yang pertama yaitu ada dua jenis. Yang pertama yaitu independent project. Proyek atau investasi yang berdiri sendiri, yaitu tidak akan mempengaruhi usulan proyek lainnya. Kemudian jenis yang kedua yaitu mutuality exclusive project, yaitu proyek yang memiliki fungsi yang sama, atau dengan kata lain, dengan memilih suatu proyek akan menghilangkan kesempatan proyek yang lainnya. Baiklah, yang prinsip yang selanjutnya yaitu ketersediaan dana. Jika dana tidak terbatas, maka perusahaan dapat memilih semua independen project yang sesuai dengan expected return yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu jika dana terbatas, maka perusahaan perlu memerlukan capital rotating untuk mengalokasikan dana hanya pada proyek yang memberikan return maksimal. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.